Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam pembahasan matematika. Kali ini saya bahas tentang masalah proyeksi vektor. Seperti apa sih proyeksi vektor ya? Nah, sebelumnya gini ya, saya ingatkan dulu tentang masalah vektor satuan. Kalau ada istilah vektor satuan A. Vektor satuan ini adalah vektor yang panjangnya 1. Vektor satuan A nanti biasa ditulis A tapi nggak pakai tanda panah, pakai tanda begini gitu ya. Itu berasal dari vektor A sendiri dibagi dengan besarnya. Nah, gini ya, gitu. Nah, terus kalau ada dua vektor searah, misalkan vektor A itu searah dengan B, maka vektor satuan A ya. Jadi kalau saya tulis vektor satuan gini, itu sama dengan vektor satuan B ya gitu. Nah, itu beda dengan sejajar ya. Kalau misalkan A sejajar B, maka nanti akan berlaku A itu kelipatan dari B. Apakah vektor satuannya sama? Bisa jadi enggak ya. Nah, terus kalau sudah A kelipatan B, ini akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu bisa A sama dengan B ya, vektor satuan A sama dengan B. Kemudian kedua vektor satuan A sama dengan minus vektor satuan B ya gitu. Jadi bisa searah, bisa berlawanan arah. Kondisi pertama searah, kondisi kedua berlawanan arah. Tapi ini sama-sama sejajar gitu ya, seperti itu. Nah, cuman saya nggak akan bahas yang ini ya. Saya hanya bahas masalah searah. Nah, yang lebih penting di sini saya akan bahas tentang masalah proyeksi vektor ya. Jadi kalau proyeksi vektor itu seperti apa sih? Nah, pertama saya kasih gini gambar. Ini ada vektor A di sini, kemudian di sini ada vektor B. Vektor B itu yang panjangnya segini ini ya. Ini adalah vektor B. Kemudian A saya proyeksikan ke B. Artinya dari A itu akan saya tarik garis tegak lurus ke B. Nah, ini misalkan adalah C. Gitu. Nah, maka dikatakan gini, C itu adalah vektor hasil proyeksi A pada B. Proyeksi. Siapa yang diproyeksikan? Yang diproyeksikan A. Pada vektor mana? Pada B. Ya, gitu. Nah, sekarang gini ya, kalau saya mencari panjangnya gimana nih vektor C ya? Nah, anggap gini ya, sudut ini theta. Pertama saya akan mencoba mengalihkan antara A dengan B dulu ya. Kalau A dot B itu kan berarti besar vektor A dikalikan besar vektor B dikalikan dengan cos theta. Gitu ya. Cos theta. Nah, sekarang berarti nanti cos theta itu sama aja dengan A dot B dibagi dengan besar vektor A dikali besar vektor B. Nah, gitu. Nah, sekarang gini. Kalau misalkan ini saya menuliskan cos theta ya. Cos theta itu menurut segitiga, di sini kan siku-siku nanti, ini tegak lurus ya. Cos theta itu adalah sisi samping bagi sisi miring. Berarti cos theta ini sebenarnya panjang dari vektor C dibagi dengan panjang dari vektor A gitu ya. Atau besar vektor C dibagi besar vektor A. Nah, ini nanti akan sama aja dengan A dot B dibagi dengan besar vektor A dikali dengan besar vektor B ya gitu. Nah, di kiri kanan ada besar vektor A ya, berarti ini bisa habis ya, ini dengan ini habis gitu. Nah, maka nanti kalau saya butuh panjang proyeksi A pada B, panjang proyeksi A pada B. Berarti kan vektor C-nya tadi kan, tapi yang saya tanya hanya besarnya saja atau panjangnya saja. Jadi C saya kasih tanda mutlak itu sama dengan A dot B dibagi dengan panjang B ya gitu. Itu kalau panjang proyeksi A pada B. Nah, terus berikutnya gimana kalau saya mencari besarnya ya gitu. Nah, perlu kita ketahui dari gambar tadi ya. Saya ulas saja ya. Ini adalah vektor A, ini vektor B yang segini.
Kalau saya proyeksikan di sini, ini vektor C. Tugas saya adalah mencari vektor C. C itu searah dengan B. Gitu kan? Artinya nanti vektor C yang begini, C apa ini, C capil, vektor C satuan sama dengan vektor B satuan. Vektor C satuan itu sama aja vektor C dibagi dengan panjangnya. Sementara vektor satuan B itu ya berarti vektor B dibagi dengan panjangnya. Gitu. Nah, dari sini saya dapati nanti vektor C-nya itu adalah sama dengan besar vektor C dikalikan dengan vektor B dibagi dengan panjang dari B. Gitu. Nah, sekarang besar vektor C itu apa? Adalah yang ini nih. A dot B dibagi dengan panjang B. Jadi masukkan di sini ya. Ini adalah A dot B dibagi dengan panjang B. Nah, yang ini itu adalah vektor B dibagi dengan panjang B. Nah, gitu. Jadi saya dapati vektor C itu adalah A dot B dibagi dengan panjang B kuadrat dikali vektor B. Ya, gitu. Ini yang dimaksud dengan proyeksi vektor A pada B. Gitu. Nah, jadi ini vektor hasil proyeksi gitu ya. Nah, kemudian kalau panjang vektor ada yang mengistilahkan sebagai proyeksi skalar gitu ya. Proyeksi skalar A pada B nanti tertulis A dot B dibagi panjang B ya. Ada yang nulis proyeksi skalar ortogonal. Sebenarnya istilah ortogonal itu istilah untuk tegak lurus. Karena setiap proyeksi pasti di sininya tegak lurus. Ya, jadi pasti proyeksi ortogonal itu udah pasti ya gitu. Nah, contoh soal ya gitu. Ini contoh yang simpel aja, nanti saya bahas di topik lain untuk bahas contoh-contoh yang lebih konkret. Misalkan di sini diketahui vektor A ya gitu, yaitu nanti 2i plus 5j plus k. Vektor B itu adalah i ditambah 2j min 2k. Tentukan panjang proyeksi A pada B. A pada B. Gitu. Jadi kalau saya mencari panjangnya, saya sebut panjang C gini, itu nanti tinggal apa? A dot B dibagi panjang B, gitu ya. A dot B berarti 2 dikali 1 berarti 2, 5 dikali 2, 10, kemudian 1 dikali min 2, jadi min 2, dibagi panjang B. Panjang B akar, koefisien I 1 ya, dikuadratkan 1, koefisien J 2 dikuadratkan 4, koefisien K min 2 dikuadratkan juga 4 ya. Jadi yang atas adalah 10, yang bawah akar 9 yaitu 3 ya. Inilah panjangnya ya. Semoga membantu pemahaman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Lain kali akan saya bahas tentang proyeksi vektor secara lebih detail ya. Saya Om Son undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.